Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, kurang semangat yang ada di gereja. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Iya, selamat pagi juga saya sapa untuk adik-adik yang ikut online ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk hari ini kita bisa kembali ibadah sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Semuanya nyanyi ya. Sekolah minggu, umat anak-anak semua. Hati Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, makas anak-anak semua. Cari jiwa maju terus, bersaja di tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan loh Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah, adik-adik semua, mari kita ambil sikap yang tenang, yang baik. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk hari ini kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, untuk kesehatan serta sukacita yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa beribadah dengan baik. Dan untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut atau sedang berhalangan, ini Tuhan Engkau juga yang menolong mereka agar minggu depan mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pimpin kami saat ini dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya ibadah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjutkan pujian kita. Judul lagunya adalah Aku Memandang Gunung. Jadi di sini lagu pujian ini mengajarkan kita bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Mau kita cari kemana saja, tidak ada pertolongan kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian ada kesulitan, ada masalah, kepada siapa kalian harus pergi? Kita tolong. Punya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita nyanyikan lagu pujian ini ya. Memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi.
nadanya juga, musiknya juga sangat indah. Jadi mari kita nyanyikan ya. Kalau ada yang tahu gerakan belum bisa pakai gerakan ya, mungkin nanti ke depan ya. Nah, tapi kalau adik-adik di rumah mau kasih gerakan ya bisa ya. Saya rasa kita pernah kasih gerakan dan masih ingat ya. Coba kita nyanyikan lagi lagu ini tapi dengan semangat ya, dengan semangat karena Tuhan adalah penolong kita. Jadi semangat ya. Oh, ada bahasa Mandarinnya juga ya. Oke, nanti kita nyanyikan bahasa Indonesia lalu bahasa Mandarinnya sekaligus ya. Oke. Ayo. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Bahasa Mandarin. 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从超天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从超天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路ya, lagu yang sangat indah ya. Jadi kalau ada waktu nanti setelah sekolah minggu atau kapanpun bisa nyanyikan ya, untuk selalu ingat bahwa Tuhan penolong kita. Nah, kita lanjutkan pujian kita Adik. Judulnya Tiap Langkahku. Nah, di sini juga kita diajarkan bahwa tiap langkahku harus ya dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau serahkan hidupku untuk Tuhan ya, biar Tuhan yang pimpin setiap jalan kita. Nah, kita coba nyanyikan lagu pujian ini. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
langkah kita dipimpin oleh Tuhan ya. Sampai kapan? Sampai kita tiba nanti ke sorga ya, bertemu dengan Tuhan Yesus penuh sukacita. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas ya silakan mengedarkan kantong persembahannya. Kita mau nyanyikan lagu pujian persembahan kami ya. Kelose. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita berdoa. Yang pimpin pujian Lose sendiri ya. Oke, mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, persembahan ini kami berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami, kini Tuhan Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami selanjutnya dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ayat firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Nah, kita mau bacakan bersama-sama mulai dari alamatnya, isinya, dan setelah itu kembali ke alamatnya ya. Setelah itu baru kita hapus nanti per baris atau per kalimat ya. Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke adik-adik, sekarang diberikan kesempatan untuk menghafalnya ya. Kita berikan waktu sedikit ya untuk menghafalnya ya. Silakan. Hafal baik-baik dan coba dipahami ya apa maksudnya ya. Oke? Nah, nanti kita hapus per baris atau per kalimat biar adik-adik bisa gampang menghafalnya. Nah, coba kita sebutkan dulu satu kali, setelah itu baru kita hapus ya. 2, 3, ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Sekarang kita hapus. Oke, kalimat pertama. 2, 3, ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, sekarang kita hapus selanjutnya. 2, 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Wah, mana suaranya? Mazmur 100 ayat 3, sorry ya. Mana suaranya di sini? Belum hafal ya? Ayo, besarkan suara ya. Nah, kita lanjutkan. 2, 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, bagus ya, harus ada suara ya. Oke, lanjut. 2, 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke, kita hapus semua isinya. 2, 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Kita hapus semuanya. 2, 3 ya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Oke. Jadi apa arti ayat firman Tuhan ini? Ya, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan di sini ditulis dalam huruf besar ya, Allah Yehova, Allah yang ada di dalam Alkitab. Jadi ada banyak Allah di luar sana, tapi mana Allah kita yang benar? Yaitu Tuhan ya, yang ada dalam Alkitab. Nah, Tuhan ini dialah yang menjadikan kita, yang menciptakan segala sesuatu ya, termasuk kita. Bahkan kitalah ya yang dipilihnya menjadi umatnya. Jadi itulah Tuhan yang benar ya. Jadi kita tak boleh menyembah Allah lain kecuali Tuhan Allah kita ini. Itu maksudnya. Oke? Nah, ingat selalu itu. Dan sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Oh, pengumuman. Oke, sorry ya, ada pengumuman. Pengumuman pertama ya, belajar lagu rohani dalam bahasa Inggris nanti diadakan ya, sore ini jam 3 mulai. Oke, semua adik-adik harus datang. Selain memuji Tuhan, di sini juga kita mendapat pengetahuan untuk belajar bahasa Inggris ya, karena diberikan artinya. Oke, jam 3 sampai jam 3.30 sore melalui Zoom. Oke, jangan terlambat. Mari kita ikut dan bisa mengajak teman-teman juga ya. Bebas, siapa saja kita bisa ajak. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam ya. Semua adik-adik sudah mengikutinya. Kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 20. Lalu kelas 4 remaja 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Lalu mari semuanya ikut bersaat teduh bersama ya. Nah, lalu terakhir, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa via Zoom diadakan setiap malam jam 9:15 sampai jam 9:45 ya, mulai malam ini. Oke? Nah, semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama. Jadi mari kita saat teduh bersama ya. Oke, jadi ingat itu. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Lause Sarion. Semuanya diberikan perhatian ya untuk firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik ya, yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari Tuhan ini. Di hari Minggu kami semua anak-anak-Mu boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk hari ini kami dikumpulkan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan bahkan juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang menolong kami, membukakan hati dan pikiran kami, dan memberikan kami hikmat-Mu, bahkan pengertian yang daripada Tuhan untuk bisa memahami setiap firman Tuhan yang diceritakan. Melalui firman Tuhan ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar bersama-sama, boleh bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Dan hidup kami pun boleh menjadi anak-anak yang semakin taat, yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lausa Sarihon, hari ini mau melanjutkan ya cerita firman Tuhan kita di minggu lalu, oke? Nah, siapa yang masih ingat judul dari cerita firman Tuhan minggu lalu? Ada nggak yang ingat? Apa? Ada yang ingat? Oke, yang di gereja nggak ada yang ingat. Oke, kita lihat ya, apa itu? Allah terus memelihara keluarganya. Oke, nah dari mana firman Tuhan hari ini? Dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 22 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 18. Tujuannya kita lihat ya. Kita lihat pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan bagi mereka yang dipilih Tuhan menjadi keluarganya dalam kitab perjanjian lama ya. Nah, khususnya kitab Kejadian yang sudah kita pelajari. Kita lihat juga mereka yang sudah dipilih Tuhan menjadi keluarganya memiliki iman dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dituntut untuk taat kepada Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan. Nah, kita sudah dengar minggu lalu cerita dari mana Tuhan memilih dari keluarga-keluarga yang akan nanti Tuhan pakai untuk melahirkan juru selamat. Nah, kita sudah dengar siapa keluarga pertama yang Tuhan pilih minggu lalu? Masih ingat? Siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Adam dan Hawa. Tuhan pilih menjadi keluarganya. Jadi nenek moyang juru selamat kita, Tuhan Yesus. Kemudian siapa lagi? Setelah Adam dan Hawa yang Tuhan pilih? Nuh, benar sekali ya. Nuh Tuhan pilih menjadi keluarganya. Setelah Nuh siapa lagi yang Tuhan pilih? Abraham. Benar ya, Abraham Tuhan pilih menjadi keluarganya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kelanjutan siapa lagi yang Tuhan pilih untuk menjadi keluarga Tuhan. Setelah Abraham siapa? Sebelum Yakub, Ishak anaknya ya. Pintar ya Ceris ya, ingat ya. Nah, ingat Ishak dikorbankan ya untuk menjadi korban persembahan. Tapi karena iman Abraham, oke, Tuhan memberikan domba menjadi korban sembelihan. Nah, tidak Ishak lagi yang menjadi korbannya. Ishak menjadi tumbuh dewasa, menjadi orang yang besar ya, lihat di gambar itu. Kemudian Ishak menikahi siapa istrinya namanya? Iya, Ribka ya. Ishak menikahi Ribka. Nah, setelah mereka menikah, mereka memiliki anak. Ada berapa anak mereka punya? Berapa? Banyak. Banyaknya ada berapa di gambar itu? 2. Siapa nama anak Ishak dan Ribka? Iya benar, Joanna, Yakub dan Esau. Nah, lihat adik-adik, kita lihat ya Tuhan pilih keluarga dari Ishak menjadi keluarga Allah. Nah, mereka melahirkan anak Esau dan Yakub. Nah, menurut adik-adik, setelah kita mendengar ya beberapa bulan yang lalu, apakah kehidupan keluarga Ishak dan Yakub ini memiliki kehidupan keluarga yang sempurna? Tidak. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu cerita sebelumnya? Nah, karena mereka semua anggota keluarga ini hidupnya egois, hidupnya suka mau punya keinginannya sendiri yang harus menang, ya.
hidup di dalam keegoisan. Nah, apa contohnya hidup keegoisan mereka, keberdosaan mereka itu? Nah, kita ingat ya peristiwa ini apa ya? Peristiwa apa ya? Di sini Yakub, oke? Yakub apa yang terjadi? Membohongi ayahnya Ishak karena dia mau atau mengingini, mengingini hak kesulungan dari abangnya Esau ya. Jadi dia berbohong kepada ayahnya karena dia mau mendapatkan hak kesulungan itu. Nah, inilah contoh keegoisan dari keluarga Ishak. Keluarganya tidak sempurna, oke? Tapi Tuhan memilih keluarga Ishak ini di dalam ketidaksempurnaannya itu untuk menjalankan rencana Tuhan. Oke? Karena nanti dari keluarga Ishak ini akan datang keturunan yang akan menjadi juru selamat kita. Nah, walaupun Yakub, Ishak dan keluarganya hidup di dalam keberdosaan, Tuhan tetap memilih mereka menjadi keluarga Allah. Oke? Nah, Tuhan memilih Yakub yang menjadi keluarga selanjutnya, oke? Keluarga selanjutnya yang akan menjadi nenek moyang dari juru selamat kita. Nah, ketika ini apa yang terjadi? Yakub walaupun di dalam hidup yang berdosa ya, berbohong kepada ayahnya Ishak, oke? Dan juga membuat abangnya Esau yang menjadi benci kepada dia. Makanya dia harus lari kan, lari dari rumahnya. Ketika saat ini ya adik-adik, Yakub bertemu dengan seorang laki-laki yang kita tahu adalah Tuhan Yesus. Disinilah ya, tadi Lausa bilang Tuhan, walaupun keluarga Ishak, Ishak dan Ribka hidup di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan tetap memilih mereka, memilih Yakub yang akan menjadi nenek moyang selanjutnya, menjadi keluarga Allah selanjutnya. Di sini Tuhan memilih Yakub, dan walaupun dia berdosa, Tuhan tetap mau memakai Yakub, Tuhan mengampuni Yakub, walaupun dia berdosa, Tuhan ampuni dia, dan apa? Tuhan ubahkan dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan karena dia menjadi orang yang beriman dan percaya, dia pun menjadi taat. Dia akhirnya menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, disitulah nama Yakub diubah menjadi siapa? Siapa? Israel, benar ya. Nah, disitulah nama Yakub diubah menjadi Israel. Dia dilahirkan kembali, dilahirkan menjadi anak Tuhan yang menjadi setia mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dia memiliki istri, ingat enggak? Ada berapakah anak dari Yakub ini, dari istri-istrinya ini? Anak laki-lakinya ada berapa? Berapa tadi? 12, benar ya. Oh, apa yang kita pelajari? Sorry ya. Kita pelajari apa dari kisah si Yakub ini? Kita mempelajari bahwa Tuhan, Tuhan yang memilih kita menjadi keluarganya, bukan karena kita adalah orang yang apa? Orang yang baik, orang yang sempurna, tapi apa? Karena kasih Tuhanlah Tuhan memilih kita menjadi anggota keluarganya. Jadi adik-adik, kita lihat seperti Yakub ini ya. Dia di dalam keberdosaannya, tapi Tuhan mengampuni dia. Dan Tuhan memilih dia menjadi anggota keluarganya. Begitu juga dengan kita. Di dalam keberdosaan kita, Tuhan memilih kita menjadi anggota keluarganya. Mengampuni dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengampuni kita, mengubahkan hidup kita. Dan juga bukan hanya menjadikan kita anggota keluarganya, tapi setiap hari Tuhan melindungi kita. Nah, Yakub ini ya, selanjutnya ya adik-adik ya. Yakub menikah dengan istrinya dan kemudian dia memiliki anak laki-laki. Tadi berapa anaknya? 12 orang anak Yakub. Banyak enggak? Banyak sekali. Nah, inilah janji yang juga
dinyatakan Tuhan kepada Abraham karena Abraham akan memiliki banyak keturunan. Oke. Nah, dari Yakub ini juga datang 12 ya, digenapi Tuhan. Oke. Keturunan Abraham adalah Yakub juga. Jadi 12 orang anak laki-laki. Nah, ingat nggak siapa yang menjadi anak kesayangan Yakub? Siapa? Yusuf, benar Yusuf. Kalian ingat dia diberikan baju yang berwarna-warni ya? Menyatakan bahwa dia memberikan sesuatu yang spesial untuk Yusuf ya. Dia adalah anak kesayangannya. Nah, karena dia disayangi oleh Yakub ayahnya, oke? Yakub ayahnya, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang 10, apakah senang sama dia? Tidak ya, karena mereka iri. Ayahnya hanya mengasihi Yusuf secara spesial. Oke, jadi mereka jadi benci dan iri. Oke, nah, ketika mereka menjadi benci kepada Yusuf, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf? Apa sayang? Iya, benar sekali, mereka jual Yusuf. Oke, mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail ya, dikatakan ya. Nah, kemudian Yusuf harus berpisah dari ayahnya dan saudara-saudaranya. Dan tidak hanya dijual kepada orang-orang Ismail, tapi juga dijual selanjutnya kepada siapa? Potifar. Ingat gak sih ceritanya tentang di mana Yusuf tinggal di rumah Potifar? Nah, ketika Yusuf berada di rumah Potifar ya, dia menjadi orang yang dipercayai, dia diberikan tanggung jawab atas rumah Potifar itu. Tapi ada satu kisah di mana dia difitnah oleh siapa? Iya, istri Potifar. Nah, Yusuf adalah anak yang taat kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan dosa, tapi istri Potifar sangat jahat dan memfitnah dia. Sehingga membuat Yusuf harus penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi adik-adik ya, walaupun dia masuk di dalam penjara, dia menjadi orang yang juga disenangi, yang disayangi oleh kepala penjara. Sehingga kepala penjara pun percaya kepada Yusuf dan memberikan tanggung jawab atas tahanan yang lain. Nah, menurut kalian kenapa ya Yusuf bisa diberikan 2 tanggung jawab yang sangat baik ini? Siapa yang bisa jawab langsung? Kenapa ya Yusuf bisa diberikan tanggung jawab? Karena apa? Karena Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Yusuf. Dan kita tahu ya, Yusuf adalah orang yang baik, dia bekerja dengan baik. Nah, walaupun Yusuf mengalami hidup yang sangat susah ya, dijual ya, bahkan dia harus berpisah dengan papanya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi menjadi kecewa, tapi terus beriman kepada Tuhan. Nah, karena imannya ya, dia melewati masa-masa sulitnya. Nah, suatu ketika terjadilah hal di mana Firaun bermimpi. Di Mesir tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi itu. Tapi ada satu orang yang bisa mengartikannya. Siapa? Yusuf. Nah, menurut kalian kenapa Yusuf bisa mengartikan mimpi itu? Siapa yang menolong dia? Iya, Tuhan yang menolong Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi. Tuhan yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberi kemampuan kepada Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Nah, dalam mimpi itu apa yang mau Tuhan lakukan di Mesir? Tujuh tahun kelimpahan dan iya benar sekali Braden, jangan ragu ya sayang ya. Iya Tuhan di dalam mimpinya akan menyatakan bahwa nanti di Mesir seluruh Mesir nanti dan di seluruh dunia ya nanti akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, karena Yusuf bisa mengartikan mimpi itu,
Kemudian ya, Firaun senang kepada Yusuf dan dia mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Menurut adik-adik kenapa ya? Apa alasannya kok Firaun mau mengangkat dia ya menjadi penguasa juga? Penguasa kedua loh dikatakan dalam Alkitab, penguasa kedua di Mesir. Kenapa ya? Karena Firaun melihat dia harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi kelaparan itu. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena dikatakan 7 tahun kelimpahan dulu, panen yang banyak. Jadi siapa orang yang cocok untuk menjadi pemimpin itu? Ketika Firaun melihat bagaimana Yusuf memiliki hikmat dan bijaksana, karena Tuhan memberikan kepada dia hikmat dan kebijaksanaan itu. Nah, Firaun memilih Yusuf untuk menjadi orang yang berkuasa di seluruh Mesir dan dialah yang bekerja nantinya ya. Kita tahu ya, dia yang akan mengumpulkan makanan itu selama 7 tahun kelimpahan itu. Terjadilah kelaparan di Mesir, bahkan sampai juga ke tanah Kanaan. Ya adik-adik, di keluarga Yusuf pun yang ada di Kanaan juga terjadi kelaparan. Hanya mereka harus pergi kemana? Ke Mesir. Untuk apa mereka ke Mesir? Membeli makanan, membeli gandum. Nah, ketika mereka tiba di Mesir ya, bertemu dengan Yusuf, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya kenali dia enggak? Tidak ya, karena mereka melihat sudah tidak sama seperti Yusuf yang dulu mungkin ya, mereka tidak bisa mengenalinya. Ketika disitulah Yusuf memberitahukan kepada mereka bahwa dia adalah Yusuf saudaranya yang telah mereka buang, yang telah mereka jual itu. Nah, ketika mereka mendengarkan itu, apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka rasakan waktu mereka tahu Yusuf masih hidup? Terkejut dan apa? Takut. Mereka ketakutan enggak? Ketakutan. Kenapa ya mereka ketakutan? Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka pikir Yusuf ini pasti akan membalas dendam. Pasti akan balas dendam dan pasti kami juga akan dibunuh. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi adik-adik, apakah Yusuf membalas dendam kepada mereka? Tidak ya, tidak. Yusuf tidak balas dendam walaupun mereka berbuat jahat. Tapi malah Yusuf memaafkan mereka. Kenapa ya Yusuf bisa memaafkan mereka? Karena Yusuf tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia percaya semuanya itu di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan yang mengontrol apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi dia tidak kecewa. Tadi Lausa bilang dia tidak kecewa dan dia tetap percaya Tuhan. Dan begitu juga dia tidak akan membalas dendam. Dia tidak membalas dendam kepada abang-abangnya ya, saudara-saudaranya. Nah, karena dia percaya Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini? Kita lihat ya, melalui Yusuf, Tuhan memelihara umat perjanjiannya. Dari awal tadi ya, dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub dan sampai kepada Yusuf, Jadi karena bencana kelaparan yang terjadi, keluarga Yakub tidak mati ya, tapi tetap bertahan dalam kehidupan mereka. Jadi melalui keluarga ini lahirlah keturunan-keturunan nantinya yang akan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Tuhan memelihara keluarganya. Kita lihat orang-orang yang ada yang sudah kita pelajari dalam perjanjian lama, mereka dipilih Tuhan menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga yang dipilih Tuhan. Nah, menurut adik-adik, siapa sekarang orang-orang atau keluarga Allah itu? Siapa? Siapa keluarga Allah di zaman sekarang ini? Kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kamu keluarga Allah enggak sih? Keluarga Allah enggak sih?
Iya, kita kan percaya Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi keluarganya. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi keluarganya, kita harus tunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan yang sudah baik kepada kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita harus taat kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kita mau menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di manakah seluruh keluarga Allah itu? Lihat peta itu. Ada di seluruh dunia, bukan hanya ada di Batam, bukan hanya ada di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Di Amerika lah, di Afrika lah, di Australia lah. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mereka juga adalah keluarga Allah yang Tuhan pilih ya, yang Tuhan jadikan anak-anaknya. Nah, adik-adik, jadi dari pelajaran hari ini kita lihat keluarga Allah itu adalah orang-orang Kristen yang masih hidup. Nah, seperti kita kan, orang-orang yang masih hidup yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita disebut keluarga Allah. Karena apa? Karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan, telah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Kemudian siapa lagi? Orang yang menjadi keluarga Allah, mereka yang sudah pergi duluan, yang mendahului kita, mereka yang sudah meninggalkan dunia ini, yang sekarang ada di sorga ya, mereka juga disebut keluarga Allah. Nah, kita sudah dengar ya tokoh-tokoh yang kita pelajari dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan orang-orang Israel yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apakah mereka tetap menjadi keluarga Allah? Menurut kalian, apakah mereka tetap menjadi keluarga Allah? Iya. Louis mengatakan iya, benar ya, karena mereka saat ini ada di sorga bersama dengan siapa? Dengan Tuhan, Nah, di mana mereka saat ini? Di sorga, Jadi adik-adik ya, kita melalui pelajaran hari ini belajar, Tuhan mengatakan bahwa Dia memelihara keluarga yang Tuhan pilih. Kita lihat sungguh ya Tuhan setia dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Tuhan sungguh-sungguh memelihara mereka sampai keturunannya dan sampai kepada kelahiran juru selamat kita. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus lahir ya 2000 tahun yang lalu. Datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, janji itu sudah digenapi Tuhan. Dan kita saat ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus harus bersyukur sudah diselamatkan Tuhan, menjadi keluarga Tuhan, dan kita pun menjadi anak-anak yang selamanya juga seperti Tuhan janjikan akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus taat kepada Tuhan. Ketika kita sudah dipilih Tuhan menjadi keluarganya, hidup kita harus diubahkan menjadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Nah, pelajaran hari ini biarlah menjadi berkat buat kita semua ya. Diingatkan bahwa kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah keluarga Allah yang Tuhan pilih secara spesial ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita ya. Nah, kita bersyukur 12 pelajaran sudah kita pelajari dan pelajaran ke-13 kita ulangi kembali mengingat pelajaran yang sudah kita lewati selama beberapa bulan ya, 12 pelajaran itu. Akhirnya pelajaran ini juga menjadi berkat buat kita dan menguatkan kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau adalah Allah yang setia, memelihara keluarga atau umat yang Engkau pilih. Tuhan, kami bisa melihat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk datang menyelamatkan kami, dan kami bersyukur bisa dipilih juga menjadi keluarga Tuhan. Tuhan, biarlah dengan hati yang mau sungguh-sungguh percaya, hati yang mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan bisa kami tunjukkan setiap harinya
bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Setiap karakter hidup kami yang kurang baik Tuhan, ubahkan itu menjadi anak-anak yang lebih taat lagi, yang lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan setiap harinya berkenan kepadamu, dan kami juga boleh hidup menjadi saksi yang baik di tengah keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang bisa kami ikuti. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita bubar ya, selesai sekolah minggunya, pengumuman kembali nanti jam 3 sampai 3.30 program belajar lagu rohani dalam bahasa Inggris. Ikut ya semuanya. Dan juga diingatkan saat teduh malam setiap hari, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, kelas 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9 malam. Semuanya ikut saat teduh, bertumbuh bersama. Nah yang terakhir, hari ini adalah hari pertama saat teduh dewasa ya, terang Alkitab dewasa. Nah semua lause-lause, asisten juga, bahkan jemaat Tuhan juga, muda-mudi semuanya diundang bergabung bersama-sama ya, jam 9.15 sampai 9.45. Semuanya diundang untuk mengikuti saat teduh bersama supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.